Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati majelis ilmu. Majelis ilmu itu sesungguhnya adalah nikmat bagi mereka-mereka yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang mengesalkan kalau seandainya tidak tahu kebaikan-kebaikan yang didapat di dalamnya. Sungguh kalau seandainya kita berada di majelis ilmu, itu bagaikan kita berada di taman surga. Tidak akan mudah begitu saja Nabi mengatakan majelis ilmu itu adalah taman surga. Kalau bukan karena apa yang ada di dalamnya. Kebaikan yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengannya kita bisa menenangkan jiwa. Di dalamnya ada keampunan yang disediakan oleh Allah. Semua itu adalah hal-hal yang kita perlukan dan Allah telah menyediakannya. Maka bersyukurlah pada malam hari ini ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu itu. Mudah-mudahan fadilah-fadilah yang telah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia malam ini insyaallah bisa kita dapatkan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang yang benar-benar mencintainya secara serius, jujur dalam merindukan beliau. Kenapa kita harus mencintai dan merindukannya? Karena dia sangat mencintai dan sangat merindukan kita. Jangan sampai cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Ketika beliau rindu, kita harus balas dengan kerinduan. Ketika beliau cinta, harus kita balas dengan cinta. Cinta kepada Rasul itu luar biasa. Cinta yang menyelamatkan. Bukan sekedar selamat di dunia, tapi menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari mahsyar engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Mahsyar itu Al-Quran mengatakan yaumun asir. Mahsyar itu yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Itu hari yang sulit. Kira-kira pada waktu yang sulit itu sama Nabi ya Wak, selamat enggak? Ya sulit lah. Ha? Lalu ternyata kita bersama Nabi pada hari sulit itu. Kira-kira selamat enggak? Selamat. Oleh karena itu kalau Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, nanti di hari mahsyar engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah kini itu menonton pilihan, nanti di mahsyar nak sama siapa Pak? Ingin bersama siapa kita nanti di hari mahsyar? Kalau ingin bersama Nabi, cintai dia. Kalau ingin bersama artis, nah, cintailah artis tuh. Jadikan dia idola. Biasanya yang dijadikan idola itu orang-orang yang punya kelebihan.
Kadang karena kecantikannya jadi idola, karena ketampanannya jadi idola, karena gagah perkasanya jadi idola. Kalau memang diidolakan karena ada kelebihan, Nabilah yang paling pantas untuk diidolakan. Nyinyo lah biasa doh, lah biasa doh. Jujur, inyong bilang jujur. Ancak, inyong bilang ancak. Apa kata Abu Hurairah? Saya kalau memandang wajah Rasul itu seolah-olah di kepalanya bertengger rembulan. Kata Abu Hurairah. Kalau saya bersalaman dengan Nabi, telapak tangannya lebih lunak daripada sutra. Itu kesaksian para sahabat. Atau nak mencari idola yang lain juga lah. Tentu tidak, yang paling pantas adalah dari dia. Ada orang suka kepada seseorang karena dia pemaaf. Inyolah, boleh pemaaf. Ada orang suka kepada orang lain dek banyak piti. Terus Rasul banyak piti. Rasul banyak piti, jangan sampai musikin. Apa bukti? Itu salah satu. Ada hadis, tidak pernah ada orang yang datang meminta-minta kecuali Nabi pasti memberi. Itu musikin dah. Diketuklah pintu Nabi oleh seseorang. Assalamualaikum. Rupanya dia sa'il mutasawwil, minta-minta. Apa kata Rasul? Cuetong kambiong sebelah bukit itu apa jumlahnya? Detong dia banyak nabinya. Mulai ikon tuang sedorinya. Itu musikin dah. Cuma harta Nabi tidak lama di tangannya. Bahkan kalau seandainya Nabi punya emas sebesar bukit Uhud, tidak akan lebih 3 hari kecuali sudah dibagi-bagi semuanya. Inilah sistem ekonomi Islam yang harus dikembangkan. Tidak boleh lama piti di tangan, harus dikembangkan. Apa dia usah negara awak? Nya 9 orang je megang piti Indonesia harusnya. Inyo aja megangnya. Jadilah orang terkaya di dunia. Apa arti orang terkaya di dunia? Nabi punya kekayaan, tapi tidak lama di tangan dah. Maka lahirlah orang-orang seperti Abu Hurairah, lahirlah orang-orang seperti sahabat-sahabat yang lain karena berbagi. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, yang paling pantas untuk kita jadikan idola hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jujur dan serius dalam mencintainya. Tidak pura-pura, tidak icak-icak dah. Mencintai Nabi maksudnya adalah mencintai apa yang beliau suka, membenci apa yang beliau benci. Apa yang Nabi suka itu benci, Pak. Berarti kita tidak mencintainya. Apa yang beliau benci itu suka, Pak, Mbak. Berarti kita tidak sedang mencintai beliau, hanya berpura-pura. Kalau kita suka dengan yang beliau suka, benci dengan yang beliau benci, maka itulah bukti nyata kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas sunnahnya. Dia tidak akan bisa istiqamah kalau Allah tidak memudahkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka seringlah berdoa kepada Allah. Nabi juga berdoa mah. Dalam sujud-sujudnya, dalam hadis yang datang dari Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi, ada doa Nabi dalam sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'alal iman. Tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya wahai yang membolak-balik hati. Berarti hati tidak awak menguasai kan? Pagi kita bisa mencintai, sore bekola nak wangi kayaknya. Atau kebalikannya,
Sore mungkin kita begitu mencintainya. Toh sujudnya sebagi lah nak wanginya. Itulah hati. Hati yang ada di dalam dada kita, Allah yang menguasai. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa hati anak Adam itu, hati hamba Allah, baina asabi'ir rahman, itu ada di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah yang menguasainya. Nah, kalaulah Nabi saja berdoa seperti itu, tentu kita juga harus berdoa banyak-banyak supaya tetap hati kita berada dalam ketaatan, supaya Allah mudahkan kita untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah selamat dan bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Kalau lebih mungkin lagi kita menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wajar kita berdoa. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Boleh. Doa-doa kebaikan seperti itu bukan satu hal yang dipermasalahkan. Boleh kita berdoa seperti itu. Karena itu untuk kebaikan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian Maqasidu Ahkamil Usrah, maqasid syariah yang ada dalam hukum nikah. Kita sudah menjelaskan banyak masalah sebelumnya, termasuk diantaranya adalah hak-hak dan kewajiban antara suami istri, antara ayah dengan anak. Itu semua diatur oleh agama. Diatur oleh agama. Kalau diatur oleh agama, berarti melaksanakannya berpahala enggak? Berpahala. Inilah yang penting untuk kita yakini. Supaya tugas-tugas kita dalam keluarga enggak boleh, saudara. Kenapa menjadi ringan? Karena terbayang oleh kita yang ada di hati kita saat kita melaksanakannya, kita berpahala. Baik suami maupun istri, baik ayah maupun anak. Ketika ada aturan keluarga yang diatur oleh agama, itu wak buek sudah itu pasti berpahala. Karena Allah dan Rasul yang menyuruh. Ndak wak buek untuk melangkahkan kaki cepiti lah. Apa itu? Nya ibadah, apa pergi ke kebun cepiti tu ya, pergi ke kedai, pergi ke pasar menjual barang, belanja atau menjual jual wali, buka kedai. Jangan sangka ndak ada pahala. Kenapa demikian? Karena dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Itu tuh yang arti ibadah secara luas. Jangan sangka ibadah itu sujud di masjid saja. Bahkan bangi Nabi kalau sujud jaga jauh ndak kerja dah. Ndak suka sana Nabi seperti itu. Ada seorang dalam masjid pagi ketemu, siang ketemu, sore, besok ketemu lagi. Apa kata Nabi? Siapa nanggung nafkah wangnya? Ada saudara datnya. Dulu saudara angsuk sorogo pada anglenya. Karena ada tugas-tugas dia yang tidak dia lakukan. Sinilah keseimbangan hidup yang diatur oleh agama. Maka penting kita mempelajari hukum keluarga ini supaya ndak boleh taso pojo. Ibu-ibu batanak di dapur, berpahala ndak? Tu boleh je batanak solat tu. Pak Ustaz, ndak ada kan tanah rodanya tu lain macam itu dah. Atu baru tanya ke laki. Inyo mungkin dan male-male mencai. Nyo sakilah sadan Allah Taala. Awak nani duit gaya, dek masih ada jatah saki. Ketika jatah rezeki kita sudah habis, mati. Orang-orang yang sudah mendahului kita memang stok rezekinya sudah habis. Makanya ada orang kadang sakit, tiba-tiba banyak makan.
Senang hati wak nengok dia, alhamdulillah lah yang mau makan. Banyak makan pada petangnya. Kalau sore mati. Dek mah bin Saki tadi tu. Nya kalau alun banyak makan le masih ada je bola. Alun kan mati. Jadi sesama makan je kawan tu banyak makan. Produk itu tanya. Kan ni gampang kayaknya. Lah, tapi begitu memang. Apa kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid? Ada kaidah yang beliau sebutkan, madamal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Madamal ajalu baqiya, selagi rezeki selagi ajal ada, maka al ajalu baqiya kana rizqu baqiya atiya. Berarti rezeki pasti datang. Selagi ajal masih tersisa, maka rezeki pasti datang. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Kita tinggal mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Salah wak kadang-kadang ya. Kojo wak ndak wak buat dah. Kojo Allah Ta'ala wak utaati. Itu salah. Kerja kita apa? Usaha. Lakukan apa yang kita bisa. Usaha macam-macam, tidak lama mesti satu bentuk, dua bentuk, apa saja yang halal yang bisa kita lakukan. Kalau itu baik, pasti diridai oleh Allah, dan dengan kebaikan kita Allah datangkan rezeki. Ada seorang tua pada masa dahulu menanam sebiji sebatang pohon melalui bijinya ditanam deh. Tampang, lewatlah seseorang. Nya Pak Cokolat Puwono. Oh Paknya ngapo Pak dunia? Kok menanam tampang ke hanya? Apa dek Pak tanam jolenya? Pak suagi mati lenya. Apa katanya? Saya berpikir bukan untuk saya. Saya tanam ini kalau seandainya berbuah, mudah-mudahan nanti ada orang yang bisa menikmatinya. Kaget yang bertanya tadi. Oh, ya mantap niat apa ya ini. Dibayar dak biti. Aki hanya diajak. Apunya tu tadi bawa tanam bawa buah kali hanya. Nah, bawa tanam langsung bawa buah. Oleh karena itu jangan kita pikirkan sesuatu yang harus menikmati. Bau mulai alung kau yang siraman tanah. Tampang lo bawa tanam, baru saja ditanam langsung berbuah. Begitulah agama mengatur. Oleh karena itu apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Mano yang pantas buat. Urusan Allah biarlah dia yang mengatur. Nah, jadi ndak kau jalo ta'ala ya utaati lo. Alun jadi buka kode dulu yang pertama baca jimat. Kan mau taati kau jalo ta'ala nomor kan? Ya lo mau buka kode dulu bau nak mulai bau. Betong bekok apa modal apa kan dibuat. Sebelum mulai usaha boleh lancar cai jimat, cai dukun. Itu satu hal yang salah. Karena kita utak-atik kerja Allah dan kita tidak fokus dengan kerja kita saja. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama sudah mengatur dan begitu mudah kita mengerjakan agama ini. Nah, dua bayar, awak aja nak memaya-mayakan dirinya. Maka dalam hadis kata Nabi, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah sekali. Wala yusaddud dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang mencoba untuk melawan agama gua kecuali ini kan kalah sendiri. Allah sudah berikan ketentuannya. Jago pagi semayang kalian nyenyak. Banyak doa. Jago pagi, sholat, banyak doa, lalu kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lau tatawakkaluna, apa kata hadis tu? Kalaulah kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung,
Lau tawakkaltum, lupa saya lapas hadis di awalnya. Kalian kalau seandainya bertawakal kepada Allah, sebagaimana burung bertawakal. Kenapa burung bertawakal? Jago pagi, dulunya sekarang jago berawak lah. Kemudian terbang. Terbang. Yaghdu himasan, taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia keluar dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kekenyangan. Tapi syarat kan terbang. Terbang do tenang kojo burung do. Soal dapat soki Allah Ta'ala. Terbang ini kalau kita bawa kepada urusan kita, tentu apa yang bisa buat gue? Nah, lo bisa tahu bang jodoh burung itu mana yang bisa, apa yang bisa awak lakukan, apa yang selama ini menjadi sumber dari rezeki kita, lalu kita lakukan hal itu dan biarlah Allah yang menentukan. Nyokojo kan ndak berhubungan nojo sakit dah. Percaya ndak apa-apa ibu-ibu tu kojo ndak ada hubungannya sakit dah. Payah percaya kan itu. Lebih contoh, ada ndak kerja janin dalam rahim seorang ibu? Ada sakit? Tak apa hubungan sakit ndak ada kojorong ada? Lahirlah nanti janin itu. Dilahirkan oleh ibunya. Ada kojorong? Ada sakit? Nah, lah dua contoh. Apa masuknya TK kok? Ada kerja? Ada sakit? Dia tidak ada hubungan kerja sakit. Kerja ibadah, sakit urusan Allah. Cuma ketika kita punya kemampuan untuk berikhtiar, disitulah kita melakukan langkah-langkah ikhtiar yang mudah-mudahan dari situ Allah takdirkan rezeki. Ada orang abi waktu dah encik soki. Ini contoh-contoh itu tahu duitnya. Kadang tinggi lo salat gay. Dek manja soki. Ada orang yang santai-santai jadi hidupnya pas azan solat dia. Pas istirahat. Tapi dia mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rezeki kita dapatkan dengan ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi kehidupannya. Solusi untuk problem hidupnya. Nyawa banyak masalah. Tidak ada orang yang tidak bermasalah dalam hidup. Kok tidak nak bermasalah mati. Selagi dia hidup pasti ada masalah. Maka tidak perlu ditakuti masalah. Tinggal lagi kita memikirkan bagaimana cara supaya masalah selesai. Dan Allah mengatur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi untuk semua persoalan hidupnya. Berarti sampai ngadu siapa? Allah. Kalau kita bermasalah, tempat ngadu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapu cara ngadu? Salat, perbanyak doa. Masalah banyak, pindah jomo salat dah. Pasti akan lebih banyak masalahnya. Itu pasti loh. Lah banyak masalah dalam hidup, tapi tak mau dekatkan dirinya kepada Allah. Yakinlah masalahnya akan lebih banyak. Karena solusi yang memberinya adalah Allah. Wa'julu solusi tadi. Sama aja jambu masaknya lah nampak jambu tapi tidak ujulu karena tidak jatuh gitu. Allah sudah nyatakan itu. Sekarang bagaimana kita mengejar takdir baik kita, bagaimana kita mengejar solusi itu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sekaligus bermuhasabah. Bermuhasabah itu maksudnya ya
Jangan-jangan masalah-masalah yang terjadi selama ini karena ini. Nah, ini itu kan masalah tuh. Apa contoh karena ini tuh? Rezeki yang tidak halal. Mungkin selama kau makan tak halal tak tidak. Dari riba, dari menipu orang. Landa elok barang dulu jual jo mahal-mahal. Tu dapat wak soki dari situ. Orang taniai, yo dapat piti. Berarti yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang tidak. Datang masalah setelah kita muhasabah diri. Oh, jangan dek iko. Mungkin Allah sedang menegur saya. Berarti kita muhasabah. Tinggalkan. Menghadap kepada Allah, sholat, banyak berdoa, kerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Apalah dek soik bono piti kok. Kosan dek kurang sedekah. Sedekah itu ndak banyak perlu. Sesuai dengan batas yang kita bisa. Jangan sangko sedekah 2.000 sekenek pahala. Kata Nabi apa dalam hadis? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 dirham yang disedekahkan bisa mengalahkan 100.000 dirham. Itu dari Nabi, hadis Nabi. Berarti yang satu bisa mengalahkan 100.000. Iko dalam matematika awak tidak masuk dong. Tapi ternyata ketika yang 1 dirham itu mensedekahkan 1, dia hanya punya 2. Duanya punyanya disedekahkan ada. Berarti separuh harta yang disedekahkan ada. Sementara yang mensedekahkan 100 ini, semiliar di rekening. Ada tingkat pengorbanan yang kurang di situ. Tapi bukan berarti itu tidak baik. Semua baik. Maka agama ingin mengajarkan kita, buatlah sesuai dengan yang kita mampu. Tidak perlu banyak-banyak. Orang yang dimudahkan oleh Allah bersedekah mungkin 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Alhamdulillah Allah mudahkan dia dengan rezekinya yang banyak. Itu minder awak? Tidak. Ketika kita hanya bisa 2.000 dan ternyata pengorbanannya luar biasa dengan 2.000, di sisi Allah timbangannya sangat besar, sangat berat. Dalam kojo sendiri itu yo. Bukankah orang yang biasa memungut-mungut sampah di masjid tiba-tiba tidak nampak ada Nabi lah. Ya biasa kalau ada sama ada umpui, ada kote apa segala macam, diambil, ada dibuang, ada dibersihan dah. Bersih terus masjid Nabi. Satu ketika Nabi kehilangan. Mana yang berasa masjid batangnya? Telah meninggal ya Rasulullah. Walima ma'adzantumuni. Apa ndak kalau sabun kat dan kami khawatir mengganggu istirahat kamu wahai Rasul. Tunjuk keadaan kubu gini. Apa dak sampai contoh itu no? Kenek kojo tadinya kan? Kenek kojonya pindah seorang bisa. Tunjuk keadaan kubunya. Pailah Nabi ke kuburannya, kemudian Nabi menyolatkan dia di kuburan tadi. Itu tidak sama juga ibadah di kuburan sudah. Itu karena memang dia sudah dikuburkan. Sama dengan nyolun dikuburkan, dah pernah awak diam. Cuma karena sudah dikubur, beradalah di sekitar itu bukan karena kuburnya. Yang dilarang itu adalah orang yang sengaja datang ke kuburan beribadah karena kuburnya. Itu masalah. Nyeki dalam kubur mah. Wali mah yang ada dalam kubur. Datang ke situ sengaja untuk menyembah dan berdoa kepadanya atau menitipkan doa ke orang dalam kubur tadi. Itu yang terlarang karena beribadah karena kuburnya. Nabi beribadah bukan karena kuburnya. Dek injol atau kubu aja, samalah aja awak menyolatkan ini katanya depan awak. Katuanya nyolong di kubu kan, depan awak awak solatkan juga kan. Makanya solat jenazah ndak ada sujud, ndak ada ruku. Nya kalau sujud kok kayaknya kok sujud kan.
kena dia. Nah, jadi ada hak dia yang belum diberikan oleh Nabi. Kene kojonya, tetapi Rasul memberikan penghargaan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini gambaran dari apa yang sudah kita sampaikan, bahwa ketika kita berbicara tentang hukum keluarga, maka sudut syariah dalam hukum keluarga memang adalah itu sesuatu yang harus kita pahami baik-baik supaya kita tidak terbebani di dalam menjalani kehidupan. Banyak orang dah mau menyusukan anak ada. Dah mau nyusu anak ada, cai susu lain dah. Susu sapi, susu apa? Susu apa jodoh sapi, susu sapi memang. Padahal ASI itu yang paling baik bagi bayi. Seorang ibu ketika menyusui bayinya, dia sedang menunjukkan kepada Allah bahwa dia mengerjakan tugasnya. Berpahala enggak tuh? Berpahala. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun. Para ibu itu hendaklah ia menyusui anaknya, bayinya, haulaini kamilaini, 2 tahun. 2 tahun nemu lobyo apa nama itu sebelum di kandungnya, mengandung itu dengan keridhaan dia menghadapi semua keadaan, sungguh dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu takdir. Itu takdir seorang wanita yang memang harus hamil dan dengan segala kesusahannya, wahnan ala wahnin, payah dia payah lah. Tetapi itu adalah ibadah bagi dia, berpahala dia, dan pahala itu tidak akan didapatkan oleh laki-laki. Dan Allah berikan pula kerja-kerja lain bagi laki-laki sebagai suami supaya dia mendapatkan pula kebaikan. Maka seorang suami jangan pernah menelantarkan nafkah bagi istrinya yang sedang hamil. Anak makan cela sangkaunya, tanggung lainnya, dosa. Bahkan ketika seorang istri dicerai oleh suaminya dan dalam keadaan iddah berarti nafkahnya mesti ditanggung oleh suami yang mencarian tadi. Aku pikir-pikir mencarian. Dalam masa iddah masih ada tanggung jawab suami yang harus dia berikan kepada istrinya. Oh, hamil kasan, tanggung biayanya. Kena jangan carian. Nah, begitu agama mengatur. Dan ketika ia melaksanakan semua tugas-tugas tadi, maka jadilah itu sebagai pahala. Oleh karena itu, keluarga itu satu bentuk institusi yang di dalamnya dihiasi oleh pahala-pahala Allah. Jadi keluarga itu, siapapun yang dalam keluarga itu, ayahkah, ibukah, anakkah, suamikah, istrikah, kalau belum punya anak, di dalam keluarga itu disediakan oleh Allah itu pahala yang luar biasa banyaknya. Tinggal awak aja leomu atau enggak. Kalau Allah sudah sediakan pahala, tinggal lagi kita mengetahuinya bagaimana cara mendapatkan pahala itu. Apa yang akan buat? Ketika kita masuk ke dalam rumah, lalu ada istri yang di dalam, kita ucapkan salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum, dijawab oleh yang di dalam, Alaikumussalam. Sungguh itu mereka sedang disirami oleh kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Ini salam dulu, doa. Begitulah rumah tangga yang akan diberkahi oleh Allah. Itu baik kok sama-sama makan lenyap. Dimulai dengan bismillah. Ada pula doa makan.
Kau doa makan kau jak kene, kau kena jauh lah kan? Jak kene lah. Apa inti dari doa itu? Kan mohon keberkahan. Kalau lady buat macam itu, menangi iblis, menangi. La asya wala la ghada wala asya. Jadi ketika kita baca bismillah, nak makan wak baca bismillah. Tak bisa ada iblis tu lah ikut semua awak makan lah. Dia tak ada makan malam dan lainnya. Lakono bacon bismillah. Berarti ada keberkahan tak? Berkah. Tapi kalau seandainya tidak, hati tiba nak pokok nak makan nak minum tak tekan nak bismillah dah. Syaitan ikut bersama dia. Berarti dalam keluarga akan banyak gangguan-gangguan, godaan-godaan dari syaitan. Oleh karena itu, bukankah semua kita selalu berharap agar keluarga kita diberkahi? Bukankah kita semua selalu berharap agar keluarga kita selalu berada dalam ridha Allah? Mulai dari yang mudah-mudah. Mulai dari yang paling mudah yang diajar oleh Nabi. Itulah contoh. Masuk rumah, ucapkan salam. Nak makan, nak minum, baca bismillah. Kalau dari rumah doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Berarti kita serahkan kita kepada Allah. Maka masuk rumah kita memohon kepada Allah keberkahan, keluar dari rumah kita memohon kepada Allah karena kita sandarkan hidup kita. Kita minta Allah menjaga yang tinggal di rumah. Nyawa lapai, siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah semua bentuk kecurigaan-kecurigaan yang ada di hati kita. Kalau ndak nak curiga ya, yang di rumah curiga kena kalau, yang kalau curiga kena rumah. Lalu lah mau baik oleh kena telefon, nah mana bang gini ni? Iya le topik kojonya dia. Lah mulai curiga. Sangkola sampai ke mana-mana dah. Kenapa bisa timbul curiga-curiga seperti itu? Tentu dari perilaku-perilaku sebelum. Maka ini yang perlu kita jaga semuanya. Selalulah berada dalam ketentuan-ketentuan agama Allah. Kalau lecen itu, insya Allah yang pergi didoakan oleh yang tinggal. Ya Allah jaga suami saya, berikan dia rezeki yang halal. Yang pai berdoalanya ya Allah jaga istri saya. Begitu banyak hal-hal, hak-hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama yang diajarkan oleh Nabi kita, dan ternyata semua itu adalah menuju kebaikan kita dalam hidup, dalam berkeluarga, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keluarga kalau sudah diberkahi, maka yakinlah yang datang dari dia kebaikan demi kebaikan. Karena berkah itu sendiri artinya adalah ziyadatu al khair. Masuk ke dia apa dia ontok-ontok ya. Ya. Iqamah lah. Azan. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ndak jadi yuk masuk dah ke bab baru. Ini hanya mencoba untuk meringkas kembali intisari dari apa yang sudah kita sampaikan. Kenapa harus ada hak-hak dan kewajiban? Nah, isu lawak masuk ke judul bahuli. Maksudnya ke tema baru. Ada satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya keberkahan dan kebahagiaan dalam keluarga sumber utamanya bukan harta, bukan jabatan, bukan dunia. Ini banyak yang salah paham juga. Sumber utama kebahagiaan dalam keluarga adalah kedekatan dia kepada Allah. Kalaulah seandainya kebahagiaan itu ditentukan dan keberkahan ditentukan oleh harta, tentu Qarun belum bahagia. Kalaulah seandainya kebahagiaan dan keberkahan hidup kita ditentukan tinggi jabatan, tentu Fir'aun belum berkamal. Tapi ternyata dua-dua itu orang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, sumber kebahagiaan dalam keluarga dengan melaksanakan apa yang lawak pelajari sebelum Tuhan. Mana hak, mana kewajiban, kerjakan karena Allah. Berarti kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wak jadin piti sebagai ukuran, katu ado piti galak wadu landak ado. Bakalau katu banyak piti sonang galaknya. Sekarang gimana caranya? Kenek piti galak juga bisa ndak? Kalaupun ndak galak pi jangan bengi. Ya kalau ndak galak le tambah aja.
Tambah lo aja bangil. Tapi kalau seandainya yang diandalkan adalah kedekatannya kepada Allah, berarti dia akan ridha dan qanaah. Warda bima qasamallahu laka. Itu ciri-ciri orang beriman. Warda bima qasamallahu laka. Ridhalah dengan apa yang telah Allah bagi kepadamu. Ya Allah bagi dengan adil. Inna khalaqna kulla syai'in bimiqdar. Kami ciptakan sesuatu, kami jadikan sesuatu sesuai dengan ukuran. Ketika perlu banyak, keperluan kita banyak lebih dari Allah Ta'ala. Ketika keperluan kita sedikit, sekene lebih dah. Apa dek pejabat-pejabat tu tinggi gaji, nya banyak tamu. Sarapan pagi sekali 5 juta. Awak 5 juta sebulan. Dan Allah membaginya dengan adil. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali sandarkan kepada harta. Harta hanya mendukung. Harta kalau berada di tangan orang yang tidak soleh, tidak menjadi baik. Maka dalam hadis Nabi dikatakan ni'mal malus salih indar rajulis salih. Harta yang baik itu adalah ketika berada di tangan orang yang saleh. Harta di situ disifati juga oleh Allah dengan kata saleh. Harta yang baik itu ketika berada di tangan orang yang baik. Seorang suami kalau seandainya dia saleh, ada harta di tangannya, ndak payah nyombeng ke binira. Tapi kalau seandainya tidak soleh, inyo jen tuh kaneng dah. Kok ndak sih, kok dah kata mana-mana, tenang. Jan ndak sampai kau itu makasih. Lah, maka solehkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau seandainya kita ada di tangan kita harta, lalu kita soleh, ingat kita dengan tanggung jawab. Tapi kalau tidak soleh, tidak tentu hak dan kewajiban, dan buat belajar di potong itu tidak beda dah. Berarti dia tidak tahu dengan kewajibannya. Kalau tidak mengajarkan kewajiban, dosa tidak? Dosa. Nyala joleh kewajibannya, orang itu tidak kajian tidak ada. Ini kewajiban awak ya. Ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kita sesama hamba. Sesama hamba harus tak bagi-bagi lo bagi oleh. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, hidup bertetangga, rakyat kepada pemimpin, itu sesama hamba. Mengerjakan kewajiban atau tanggung jawab sesama hamba, ujung-ujungnya kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kalau awak buat tugas-tugas dunia awak, berarti kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rajulun saleh. Tidak akan lupa dia dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang ayah, ada anak, tentu ada kewajiban terhadap anak. Laksanakan. Oh, tidak banyak dapat dah. Sekenek dibaida Allah Ta'ala-nya. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan ikhlas untuk menerima itu. Kalau istrinya adalah orang yang taat juga kepada Allah, tidak apa bang asal halal cak sekenek. Daripada banyak, tapi haram. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, kalau tidak dekat kepada Allah, jodoh pula cara bang pokok dapat. Jodoh pula cara pokok dapat. Berarti dia sedang bekerja sama dengan suaminya untuk mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh syaitan. Disinilah perlunya. Disinilah perlunya ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah. Maka landasan utama kita dalam berkeluarga memang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya hadir di pesta, kan ada doa tuh. Apa doa yang kita bacakan? Barakallahu laka
wa baraka alaika. Ada laka, ada alaika. Apa beda? Semoga Allah memberkahi kalian di waktu senang, dan semoga Allah memberkahi di waktu susah. Nyo dalam kehidupan awak kau ndak senang tawi dah, ndak lo susah tawi dah. Begitulah Allah menguji iman kita. Begitulah Allah mengatur kehidupan, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, bukan hanya di dunia, tapi nanti akan kita terima balasannya di akhirat kelak. Baik, Bapak Ibu-ibu, sampai di sini mungkin kita akan bertanya jawab. Abaikan yang berbunyi itu. Sekarang kita tanya jawab dulu. Kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah wa tuti. Silakan. Baik, bagus pertanyaannya. Rezeki, kalau disebut kata rezeki, kata nikmat, jangan sekali-kali terbayang adalah harta, materi. Ndak dosoki minggu wadanya. Ini ndak kena banyak piti dan kurangnya. Tapi soki lain. Ada pada masa tabi'in, ada seorang ulama keluar dari masjid, ketemu dengan seorang pemuda, menangis aja, sedih. Apa orangnya? Kalau enggak salah Abu Ubaid namanya, ketemu dengan seorang pemuda. Ngapa cendek kan? Payah duit, miskin, dah ada nikmat Allah kayak dandanya. Apa kata Abu Ubaid? Mata kamu sehat? Sehat katanya. Mau enggak kamu? Saya beli mata kamu sebelah 1.000 dinar. Dan beli 1.000 dinar ada ambil mata sebelah. Enggak bisa adanya. Tengok tangannya, tengok jari dia. Boleh dan ambil cikkonya dan ganti 1.000 dinar. Enggak bisa adanya. Apa kata Abu Ubaid? Kamu salah dalam memaknai rezeki. Di waang jogoh ini, beribu dinar senang kalau dipiti kan. Kan kok dibil secik kan dapat 1.000 dinar banyak loh. 20 dinar je wajib zakat mah. Itu nisab zakat tuh 20 dinar. Akhirnya 1.000 dinar. Satu jari ini saja ternyata tidak mau dia, berarti lebih mahal dari 1.000 dinar. Itu tidak jadi dosa kira nomor. Nah, oleh karena itu, ketika disebut rezeki, jangan sekali-kali yang terbayang adalah harta materi. Kalau materi bisa dihitung, sedangkan Allah bilang rezeki tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung. Bahkan dalam surat lain dikatakan 7 lawi sebagai tinta, tambah kayu-kayu aja di pena untuk menulis nikmat Allah. Tidak akan selesai untuk ditulis. Rezeki luar biasa, termasuk yang tadi. Sekarang saya berikan contoh satu doa. Rabbi zidni ilman. Apa arti? Ya Allah, tambahlah ilmu saya. Warzuqni pahaman. Apa arti? Warzuqni, berilah saya rezeki pahaman, pemahaman agama. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Ini itu bunyi doa doa. Warzuqni pahaman. Ada orang sekenek pitinya pi paham agama, mungkin lebih baik bagi dia. Rezeki yang ada pada dia itu bisa menyelamatkan dia.
Tapi ada orang yang banyak piti tapi tidak paham agama. Jangan-jangan itu akan merusak dunianya dan merusak akhiratnya. Yang tidak ada rezeki paham agama kayaknya. Ya ada hanya rezeki dunia. Banyak piti memang. Apa nak boleh bisa dah. Tapi ketika dia tidak mengerti dengan agamanya sendiri, berarti tidak obey kewajiban-kewajiban kepada Allah. Jangan-jangan pas salat tidak obey dia pasal salat itu wajib. Lepas tiba nak salat tidak tahu tu cara berwuduk tu. Tidak juga kan sama lah salat kan? Oleh karena itu rezeki Allah nggak pernah bisa kita hitung. Anak yang soleh itu rezeki. Istri yang soleha itu adalah rezeki. Suami yang soleh adalah rezeki. Banyak orang mabuk dan pokok harus soleha bini dan ni. Inyo ndak disolehkan diri dia. Disesuaikan dulu. Sibuk mencari, harus istri saya harus hafal Quran. Ini lu bisa dia baca Quran lah. Harus berimbang supaya keberkahan demi keberkahan selalu didapatkan. Jadi rezeki maknanya sangat luas, termasuk yang tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lagi? Baik, kalau tidak ada di belakang biasanya lebih cepat paham daripada yang di depan. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini kajian kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita masuk pada maqasid nikah. Maqasid nikah. Jadi malam ini seharusnya tetapi tidak jadi. Insya Allah kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk tetap bermajelis, memudahkan kita untuk menambah ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapat itu membantu kita untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.